Watuqta'u dan dipotong yaitu tangan as-sariqi pencuri bisalasati dengan 3 syara'id syarat. Ya, jadi pencuri itu tangannya dipotong dengan 3 syarat. Syarat pertama ayyakuna balighun, dia telah sampai usia balik. Kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah haid. Kalau yang mencuri belum balik maka tidak boleh dipotong tangan. Berikutnya aqilan, yaitu berakal. Ya, kalau yang mencuri ini tidak berakal, misal dia sedang mabok, atau dia orang gila, atau dia sedang tipenya tidak sadar, tidak berakal, tidak dipotong tangannya. Dia orang mabok itu kan tidak berakal ya, dan ketika dia nggak sadar mencuri, nah itu tidak perlu dipotong, tapi ya dihukum aja sesuai keputusan hakim. Berikutnya wa ayyasriqa, dan mencurinya nisoban, telah sampai nisabnya. Berapa nisab pencuri yang harus dipotong? Qimatuhu rubu' dinar, kira-kira 1/4 dinar. 1/4 dinar itu berapa? Sekitar 10,8 gram. Nah, 10,8 gram dirupiahkan kira-kira berapa? Nah, kalau mencuri di atas itu dipotong tangannya, tapi kalau di bawah itu tidak perlu dipotong. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Orang mencuri ayam dengan mencuri sepeda motor, yaitu ya beda, apalagi mencuri mobil ya. Berikutnya min hirzi mithlihi, mencuri dari tempat yang layak ya. Maksudnya mencuri dari tempat yang memang dianggap sudah bisa menjaga barang dari pencurian. Misalkan ada sepeda yang disimpan di dalam rumah, sudah dikunci rapat. Nah, itu tempat yang layak untuk kalau ada pencuri dikatakan dia mencuri di tempat yang layak, maka dia harus dipotong tangan. Tapi kalau pemilik sepeda naruh sepeda di jalan, enggak dikunci, enggak ditali, terus ada orang lihat diambil, nah itu namanya bukan tempat yang layak. Maksudnya layak aman dari pencuri. Nah, yang mencurinya tetap dosa tapi tidak sampai dihukum potong tangan karena kesalahan yang punya barang naruhnya sembarangan. Nah, ada hadis sahabat itu, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana hukumnya buah-buahan yang tergantung di pohon? Itu kan bukan tempat yang layak ya, karena setiap orang bisa melihat mengambil. Gimana itu hukumnya kalau kita ambil? Kalau hanya dimakan di tempat, diambil dimakan, ya tetap mencuri tapi tidak perlu dihukum, apalagi potong tangannya tidak perlu dipotong tangan ya. Tapi kalau buah-buahannya udah diambil oleh pemiliknya, disimpan dalam keranjang, dimasukkan rumah buat dijual besoknya kok dicuri, nah itu yang dihukumi potong tangan. Tapi kalau masih bergelantung di luar, ya gimana namanya, bukan tempat yang aman itu ya, bukan tempat yang layak untuk dikatakan pencuri itu dipotong tangan ya. Berikutnya la milku lahu fihi, dan pencuri itu tidak memiliki barang itu. Maksudnya misalkan ya, pencuri mencuri di sebuah kantor CV ABC lah.
ternyata dia juga pemilik CV itu, ya sama-sama ada, misalkan ada 5 orang pemilik CV atau perseroan, kok dia terus mencuri di kantor itu ya tanpa sepengetahuan teman-temannya yang lain. Nah itu nggak bisa dihukumi potong tangan karena sebenarnya dia juga pemilik CV itu meskipun bareng-bareng. Jadi tidak punya milik atas barang yang dicuri. Kalau milik orang lain terus dicuri, nah itu yang potong tangan. Berikutnya wala subhata, dan tidak ada subhat, malil masruqi minhu, ya barang yang dicuri itu tidak ada subhat. Ya misal ayah mencuri barang anaknya atau anak mencuri barang ayahnya, itu ya nggak bisa dihukumi potong tangan karena itu masih subhat, karena kedua-duanya ada kewajiban saling menafkahi ya. Ayah wajib menafkahi anak, anak juga wajib atau dianjurkan menafkahi orang tua yang sudah lanjut. Jadi kalau mencuri anak terhadap ayah, ayah terhadap anak itu merupakan subhat, jadi tidak boleh dipotong tangan. Ya, jadi itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Syarat-syarat pencuri harus dipotong tangan. Wallahu a'lam bishawab.